Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Malam ini kita akan berdiskusi tentang hutang. Terima kasih sudah menyimak. Bahwa sebetulnya saya sudah punya beberapa tips ya, beberapa metode. Maksudnya gini, mengurai masalah hutang itu ada dasarnya. Jadi seringkali kita berpikir hutang kita terlalu besar ya, hutang kita paling besar sedunia ya, tidak mungkin lunas, tidak mungkin bisa teratasi. Ingat bahwa itu semua adalah pikiran kita saja ya, bahwa itu cuma pikiran kita ya. Saya perlu sampaikan pada Anda bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa selesai ya, nggak ada. Semua masalah itu bisa selesai, tinggal bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara bertahap ya. Saya punya satu kisah buat Anda, yaitu kisah seorang seniman dari Prancis, namanya Michel Lotito. Jadi ini cerita saya bawa ke seminar di mana-mana. Michel Lotito ini adalah seorang seniman ya, jadi dia adalah orang Prancis yang menghibur orang lain ya, jadi seniman dia di panggung sana sini gitu. Ajaibnya dari Michel Lotito ini adalah dia hobi sekali makan, tetapi makannya ini aneh. Yang dimakan itu bukan hamburger, bukan nasi, bukan kentang ya, tapi dia hobi sekali makan barang-barang yang tidak mungkin dimakan sama manusia. Contoh, dia makan sepeda goes ya, sepeda. Terus dia juga makan televisi. Dia makan juga pesawat terbang Cessna, dia makan. Jadi seumur hidupnya dia sudah menghabiskan 2 unit pesawat terbang Cessna untuk dimakan. Itu namanya Michel Lotito orangnya. Dan dia tidak pernah punya ilmu misalnya ilmu debus lah ya, ilmu macam-macam gitu ya. Dia tidak punya ilmu kebatinan apapun. Orang biasa seperti saya, seperti Anda. Ya. Dan bagaimana cara Michel Lotito ini menghabiskan semua makanan kesukaannya? Caranya cukup unik, dan ini cara inilah yang saya gunakan untuk menghadapi teman-teman yang hutangnya 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar, mereka konsultasi dengan saya. Nah, caranya sama, menyelesaikannya dengan cara makan sepeda tadi. Kenapa? Karena kita berpikir, utangku 20 miliar. Gimana caranya lunas gitu, sedangkan pemasukanku tidak sampai segitu. Mungkin Anda juga berpikir, utangku 100 juta, utangku 500 juta, utang saya 1 miliar. Ya 200 juta, 350 juta. Ada yang kartu kredit, ada yang berupa leasing dan macam-macam ya. Nah, gimana caranya lunas? Sama seperti pada saat saya cerita Michel Lotito makan sepeda, makan pesawat Cessna, makan televisi. Bingung ya, orang pasti bingung gimana caranya. Kali ini saya akan tunjukkan caranya. Caranya sederhana sekali. Dia ambil 1 unit sepeda, ya, kemudian dia potong. Setiap bagian dia pisah-pisah dan dia potong. Bahkan dia kikir, ya, dia kikir kecil-kecil, dicampur sama nasinya, dimakan. Dicampur sama pisang, dia makan. Campur sama kentang, dia makan. Ya, dikikir lembut-lembut, kecil-kecil, jadi serbuk, campur dimakan, campur dimakan, campur dimakan. Ya, untuk menghabiskan 1 pesawat Cessna dia butuh waktu 2 tahun. Ya, dan tidak ada masalah apapun di pencernaannya. Nah, ini jadi satu gambaran bagi Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin selama masalah itu dipecah ya. Dia bilang bagaimana menyelesaikannya adalah cut it into smallest pieces. Potong sampai dengan potongan yang terkecil-kecil. Nah, mengapa teman-teman sekarang masalah hutang itu sering pusingnya daripada longgarnya pikirannya, sering pusing? Karena masalahnya ngumpul jadi satu besar dan tidak pernah dipotong-potong. Ya, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian tenang dulu, jangan pusing dulu, jangan bingung dulu. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai ya. Dipotong-potong, kemudian satu persatu kita carikan solusi ya, satu persatu. Jadi tidak bisa kita gimana caranya utang itu lunas. Ya dibayar kan, banyak yang ngomong gitu ya, utang lunas ya dibayar. Ya iya dibayar kalau punya uangnya. Yang jadi masalah orang nonton video ini karena uangnya nggak cukup untuk membayar utang. Lah itu problem. Ya itu problem. Jadi gimana caranya? Utangnya dipotong-potong dulu, kita kenali dulu. Saya pernah ada salah seorang yang konsultasi sama saya, utangnya 750 juta ya. Dan lunas dalam waktu cuman 7 hari ya. Dalam waktu 7 hari. Loh kok bisa Mas? 750 juta 7 hari bisa lunas? Bisa. Ya bisa. Gimana caranya? Memang tidak semua hutang bisa seperti itu, tapi kan kita harus lihat ini hutang apa-apa gitu. Ternyata ceritanya begini. Ceritanya ada seorang investor ketemu sama dia dekat sama seorang investor dan dikasihlah dia
modal 750 juta dan dia tidak memintanya. Dia tidak minta, dia punya usaha dan dikasih modal, ya ini tak kasih modal lah gitu, ya tak pinjami modal dengan perhitungan bagi hasil, ya. Akhirnya dia buka satu usaha baru untuk dia dan investornya. Dia buka usaha baru. Pendeknya semua sudah dilakukan semaksimal mungkin. Dan setahun kemudian usaha itu kolab, ya. Setahun kemudian usaha itu kolab. Nah, terus bagaimana nih? Ya dia bingung nih. Saya punya utang 750 juta. Terus dia telepon saya. Saya lihat kronologi. Saya lihat lagi sejarahnya bagaimana. Saya tanya satu pertanyaan. Ada tidak uang yang diberikan oleh investor Anda pakai untuk pribadi? Nggak ada, Pak, gitu. Semua ada notanya, ada. Semua ada buktinya, ada. Bahkan investornya pun bersama-sama dengan dia dan kadang-kadang dia membeli sesuatu bersama dengan investornya dan tahu persis ya apa yang dia. Berarti Bapak Ibu, berarti Mas, utang Anda itu nggak ada. Kok bisa gitu, Mas? Kan 750 juta. Itu kan uang bisnis, itu bukan utang Anda. Ya, itu adalah uang kerjasama antara investor dengan Anda. Dan kalau Anda sudah menjalankan dengan benar, usaha itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, namanya bisnis. Ya, maka itu rugi. Kalau rugi bukan Anda yang mengganti uangnya gitu. Terus gimana? Ya rugi, Anda rugi, investor juga rugi. Oh gitu ya. Terus akhirnya dia rembukan lagi sama investornya, ternyata investornya juga oke-oke saja, tidak ada masalah. Karena dia tahu persis ini orang jujur, tidak ada problem. Ya, 750 juta selesai, hanya gara-gara kita terlalu besar bayangannya. Waduh, kalau ini utang nih, segala macam ya. Nah, banyak ya dari teman-teman yang merasa utang itu harus dibayar. Ya memang kalau utang harus dibayar, tapi pertama kenali dulu, itu utang beneran apa bukan utang? Jangan-jangan itu investasi, bukan utang. Kalau investasi bukan utang. Ya, itu yang pertama ya. Kenali dulu. Kalau Mas ini beneran kok aku utang gitu ya. Saya utang rumah, saya utang mobil, saya utang segala macam. Ini utang. Oke, kalau utang kita analisa utangnya pakai jaminan apa enggak ya. Kita lihat satu persatu. Kalau pakai jaminan begini, kalau enggak pakai jaminan begini. Oke, ini ada yang sudah masuk ya. Maaf Pak Arli. Ya, kalau bank sekarang udah lunas, tinggal koperasi dan orang-orang pribadi sekitar 70 jutaan. Oke. Saya punya usaha karena saya bangkrut. Saya punya hutang karena usaha saya bangkrut. Sampai saya di tahun 2014 bercerai dengan istri saya dan sampai sekarang macet. Saya belum bisa menyicil membayar utang-utang saya. Kadang sampai takut di rumah karena benar-benar drop. Saya saat ini saya mulai dari nol. Gimana sih kalimatnya, saya agak bingung. Dan sampai tinggal di rumah orang tua sampai saat ini. Mau usaha juga belum ada modal, mohon solusinya. Ya, jadi untuk Bapak ini saya akan jawab ya. Anda punya hutang di koperasi dan orang-orang pribadi sekitar 70 juta. Saya tidak tahu cash flow Anda seperti apa, keluar masuknya uang seperti apa. Anda hari ini bekerja atau Anda sambil duduk ya, biar. Bentar. Mungkin saya tidak tahu apakah Anda bekerja ya atau di rumah ya atau berbisnis, saya tidak paham. Tetapi yang jelas begini, yang jelas kalau Anda punya hutang dengan investor semacam itu ya, jika hutang Anda adalah hutang dengan investor, maka yang harus Anda perhatikan adalah saya ya. Kalau hutang Anda ini dengan perorangan ya, yang harus diperhatikan adalah ini kan hutang tanpa bunga. Jadi ini hutang harus gini. Kalau Anda sudah punya penghasilan, Anda cicil, Anda bayar dulu semampu Anda ya, untuk mengurangi hutangnya gitu. Jadi jangan sampai kita hubungannya terganggu dengan orang yang kita pinjam uangnya. Itu yang pertama ya. Dan kalau belum bisa, Anda harus meminta maaf kalau belum bisa bayar gitu ya. Kemudian saat ini hidupnya dari nol, merasa hidupnya dari nol dan mau usaha belum punya modal. Anda tidak akan punya modal kalau Anda tidak usaha gitu loh. Jadi pikirannya gini, saya pengen usaha Mas Arli, tapi saya tidak punya modal, saya belum punya modal. Terus sampai kapan mau usaha? Gitu loh. Sampai punya modal dulu. Tidak akan bisa gitu kan. Karena modal itu gimana ya? Saya kalau hilang nggak susah ya. Mengapa kita sering kali berpikir bahwa usaha itu selalu nomor satu adalah modal? Enggak, usaha itu bukan modal yang nomor satu ya. Tetapi bagaimana skill Anda, bagaimana Anda menghasilkan keuntungan ya, bagaimana Anda mengolah ya kreativitas Anda, itu usaha, itu yang modal, yang jadi modal untuk Anda, gitu ya. Oke, saya sudah jawab, saya akan jawab yang lainnya.
Nah ini ada. Hutang saya 31 juta, penghasilan 1,5 juta kerja warnet. Saya berhutang untuk biaya kuliah Pak, mohon pemecahannya, terima kasih. Saya ingin keluar kerja Pak, tapi hutang saya harus dilunasi dulu. Saya bingung Pak, gimana caranya? Ini hutangnya sama siapa ya? Oh, hutang bos. Hutang bos itu maksudnya gimana? Hutang sama bosnya mungkin ya? Saya semester akhir kuliah dan awal kuliah saya biaya sendiri karena orang tua tidak punya ya. Saya turut prihatin untuk Mas apa Mbak ya. Penghasilannya 1,5 juta kerja warnet. Baik, utangnya 31 juta dan ini harus dilunasi. Saya ingin keluar kerja Pak, tapi hutang saya harus dilunasi dulu. Ya iyalah gitu ya. Anda pengen keluar kerja gini. Sambil Anda bekerja, ada baiknya Anda berusaha juga. Kan Anda setiap hari di warnet. Ya, Anda setiap hari di warnet, maka Anda akan terhubung dengan internet setiap saat ya, gratis ya. Anda akan terhubung dengan internet setiap saat dan itu gratis. Ini kok nganu ya, kayak terlalu tinggi gitu ya. Saya turunkan dikit aja supaya bentar, maaf. Sorry ya, terganggu ya. Oke. Ya. Jadi Anda perlu apa? Anda perlu maksud saya Anda perlu meluangkan waktu Anda sambil Anda bekerja kan cuma jaga. Anda perlu gali informasi di internet itu ada banyak sekali informasi yang bisa membuat Anda lebih kreatif lagi ya, dan Anda bisa belajar dari banyak hal ya. Saya sering belajar dari YouTube ya, Mbak apa Mas ini ya. Saya sering belajar dari YouTube. Bagaimana caranya kita menjual produk, bagaimana caranya kita jualan produk, terus kemudian berpromosi di Facebook ya, berpromosi di Instagram. Saya banyak sekali belajar dari YouTube. Dan jika Anda punya usaha terutama yang kaitannya sama online, Anda bisa menjual secara online, maka Anda akan lebih cepat lagi mengangsur hutang Anda. Dan syukur-syukur usahanya berkembang lebih besar daripada gaji Anda. Kalau usahanya berkembang lebih besar gajinya lebih besar hasil usaha daripada gajinya, maka satu ketika Anda keluar pun ya dan hutangnya sudah lunas, Anda dari usaha sudah punya pengalaman, sudah punya penghasilan dari situ ya. Jadi bertahap saja. Jangan buru-buru kuncinya itu ya. Oke, saya jawab lagi. Ini ada lagi. Mas Arli, saya dapat surat ini. Kemarin saya nego, direkturnya mentok di angka 79 juta. Oke, ini perusahaan daerah BPR. Oh, ini surat perjanjian kredit. Sebentar. Oh, ini tagihan ya, 94 juta. Mas Ali, saya dapat surat ini kemarin dah nego dengan direkturnya mentok di 79 juta. Jadi hutangnya 94 juta, dia negosiasi sama direkturnya, ketemu angka 79 juta. Menurut Mas Ali gimana langkah saya? Bagus, sudah nego, itu berarti Anda sudah dikasih keringanan ya. 94 juta ini jadi 79 juta, ya lumayan lah kalau ini ada agunannya sertifikat misalnya. Sebaiknya diusahakan untuk membayar dan menebus sertifikatnya ya. Negonya sudah bagus itu. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam ya. Ini saya assalamualaikum, jawaban saya waalaikumsalam, udah gitu aja. Jadi jangan basa-basi kalau di sini langsung saja ya. Nominal hutangnya jenisnya apa ya dan segala macam. Assalamualaikum Mas Arli, saya ingin cepat melunasi hutang-hutang saya, tapi mengapa sudah saya coba jual aset lewat OLX tapi belum laku. Oh iya, Anda kalau jualan tidak hanya di OLX ya. Kalau jualan rumah itu ada di situs Rumah 123. Anda juga harus iklankan di media cetak ya, surat koran misalnya ya. Anda iklankan di koran supaya bisa lebih cepat. Jadi kalau Anda cuma satu kali jualan saja ya, satu kali iklan terus Anda berharap cepat laku ya tidak mungkin ya, kecuali hoki. Oke. Satu
di media cetak, saya biasanya kalau menyarankan di koran itu 2 koran Anda pilih ya. Sebulan sekali, Anda minimal sebulan sekali. Kemudian di grup Facebook, Anda pilih 5 sampai 10 grup Facebook ya yang jual beli properti di kota Anda. Kemudian juga Anda pilih Anda pasang iklan juga grup Facebook, koran sama beberapa situs. Jadi situsnya tidak hanya OLX, kan ada juga situs Rumah 123, ada Trofit, ada apa macam-macam ya. Anda ketika aja di internet di Google jual rumah atau rumah dijual gitu ya, nanti kan akan muncul banyak sekali situs. Anda iklankan di situ ya, dan dipantau terus iklannya. Baik, nah, ini alhamdulillah sudah terjawab.